warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayarni SPD, NIM 22320003. Adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Asal sekolah SMA Negeri 5 Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran uji kinerja pada materi jamur di kelas 10 MIA 2. Selama 2 jam pelajaran dari pukul 13 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Siang, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa. Perhatian seluruhnya, ya gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat walaupun sudah siang ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kunyit atau jamur. Namun sebelum kita masuk kepada kunyit atau jamur ini, minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi virus. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan virus? Oh iya, Pak Bisnis kasih. Virus adalah mikroorganisme kelainan atau bakteri dan menyerang. Iya, bagus sekali. Jadi virus merupakan mikroorganisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Karena dia bersyarat untuk hidup, maka virus itu tidak memiliki kerajaan sendiri. Jadi berbeda dengan kunyit atau jamur ini. Jamur ini dia memiliki kerajaan tersendiri dari makhluk hidup lain, yaitu kingdom jamur atau kunyit. Nah, selanjutnya untuk hari ini Ibu ingin memberikan satu kuis kepada anak Ibu. Jamur apa kira-kira yang biasa kamu konsumsi di rumah? Coba. Oh iya Putri, sekarang Putri. Jamur tiram, jamur putih, jamur ki, jamur merah. Iya, bagus. Ada beberapa jamur yang bisa dimakan dan ada jamur yang beracun. Nah, kira-kira pernahkah kamu melihat jamur seperti ini? Pernah sebagian, iya bagus sekali. Nah, jadi sebagian dari jamur yang ada yang ditampilkan ini dia tumbuh di sekitar lingkungan kita dan bahkan mungkin ada yang kita konsumsi. Nah, dari keenam jamur ini, kira-kira jamur mana yang bisa kita konsumsi? Coba tunjukkan. Iya bagus. Nomor 5, jamur shiitake. Iya bagus. Yang lain? Nomor 4, jamur merang. Oke, bagus sekali. Nomor 5, oh ya, jamur morel. Ya, bagus sekali. Ada lagi kira-kira tambahan? Ya, silakan. yang benar yang masih bisa dikonsumsi yaitu nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, gimana kelompok lain? Setuju? Setuju. Nah, jadi dari keenam jamur yang disebutkan ini, bagus sekali kamu lihat. Jamur yang bisa dimakan adalah nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jadi nomor 4 ini adalah jamur merah. Jadi mungkin selama ini dalam kehidupan kita tidak menyebutnya jamur merang. Tapi sebenarnya jamur ini sering tumbuh di bongkol kelapa sawit yang sering kita sebut namanya jamur tangkos. Nah, jadi dia populer dengan nama jamur tangkos ketimbang dari jamur
ya. Itu dia ya. Nah kemudian jamur moral ini sebenarnya jamur yang dikembangkan di daerah Cina. Jadi di sini jamur moral ini jamur yang bisa dikonsumsi, yang mana masyarakat Cina sudah membudidayakan jamur moral ini. Nah, jadi jamur moral ini sudah menjadi devisa negara daripada negara Cina itu. Di sini nomor 6 ada namanya jamur shiitake. Sesuai dengan namanya, ini adalah jamur yang berasal dari Jepang. Nah, jadi di daerah Jepang ternyata jamur yang terkenal itu adalah jamur shiitake yang sangat lezat katanya dan juga berkhasiat. Nah, adalah untuk hari ini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, mempelajari tentang jamur. Jadi di sini melalui model pembelajaran PBL, problem bahasa learning, siswa dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-cirinya, kemudian cara reproduksinya, kemudian menganalisis peranannya dalam kehidupan. Untuk keterampilan yang ingin dicapai adalah di sini menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan LKPD tentang jamur yang ada di lingkungan sekitar kita. Mana jamur yang bisa dimakan dan jamur yang tidak bisa dimakan, ya. Nah, apakah sudah siap dikerjakan? Iya, bagus sekali kalau sudah siap. Nah, kita kumpulkan sama dengan LKPD yang hari ini, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membaca suatu artikel tentang virus. Di sini Ibu ambil judulnya jamur beracun yang berbahaya. Nah, ternyata tidak semua jamur itu bisa kita konsumsi. Nah, untuk itu perlu kita membaca tentang artikel ini bersama. Jadi untuk artikel ini Ibu sudah menyiapkan beberapa LKPD untuk anak Ibu semua. Jadi di sini masing-masing nanti LKPD-nya akan Ibu bagi kepada kamu. Jadi Ibu bagikan dulu, ya. Nah, ini untuk aku. Ya, kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 3, kelompok 4, 5. Oke. Minggu lalu Ibu telah memberikan tugas. Kalau memang sudah kamu kerjakan, nanti kamu salin kembali di LKPD yang baru kasih. Karena di dalam LKPD itu juga ada nanti dari jamur, reproduksi jamur, manfaat jamur. Nah, jadi bisa kita tahu nanti mana jamur yang bisa dimakan dengan yang tidak bisa dimakan. Ya, Ibu mengharapkan kamu nanti menghasilkan suatu pertanyaan. Apa kira-kira yang bisa kamu tanyakan tentang artikel ini? Nah, dikasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Masalah yang belum kalian tanyakan, ya. Nah, Bella, kira-kira sudah dapat pertanyaan dari artikel ini? Sudah. Iya, bagus sekali. Coba kita mulai dari kelompok 5 lah. Apa kira-kira yang bisa kamu tanyakan dari artikel ini? Bagaimana cara menjalankan? Iya, bagus sekali. Kelompok 2. Bagaimana cara jamur memperoleh makanan? Iya, bagus sekali. Kelompok 1. Bagaimanakah membedakan jamur beracun dengan yang tidak beracun? Iya, bagus sekali. Kelompok 2 coba. Bagaimana dampak atau gejala yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsi jamur yang beracun? Iya, bagus sekali. Oh iya, kelompok terakhir, lomba. Mengapa jamur mengandung racun? Iya, pertanyaan sangat bagus. Mengapa jamur mengandung racun? Untuk menjawab semua pertanyaan yang anak ibu semua sampaikan, kita akan mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan tadi. Di sana ibu sudah memberikan langkah-langkah kerjanya. Kamu ikuti saja langkah-langkah tersebut.
15 menit. Cukup kira-kira 15 menit. Oke, Ibu. Silakan Bu Penjana. Ada kendala? Tidak, Bu. Aman? Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Ada lagi? Ambil anak ikut berdiskusi, mengambil saja sikap. Coba kelompok 4, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil KPD kami, yaitu tentang studi atau jamur. Ini dalam KPD kami ada sebuah pertanyaan, yaitu satu, berdasarkan data yang diperoleh, tuliskan ciri-ciri umum bumi. Yaitu jawabannya satu, organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti, dua memiliki dinding sel dari bahan protein. Yang kedua, jenis bumi apakah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat? Yang satu, Poivalier ovalea, yaitu jamur merang. Yang kedua, Mockela esculenta, yaitu jamur kolang. Yang ketiga, bagaimana jenis bumi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi? Di sini kami dapat jenis bumi yang boleh dikonsumsi yaitu tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Yang kedua, tidak memiliki cincin pada pangkal batangnya. Yang ketiga, tidak menghasilkan noda saat dipotong. Sedangkan ciri bumi yang tidak boleh dikonsumsi yaitu tumbuh buah berwarna mencolok, memiliki cincin pada pangkal batangnya, berbau busuk. Yang keempat, kelompokkanlah bumi berdasarkan reproduksi seksualnya. Yang satu, Zygomicota kota, contohnya jamur hitam, jamur roti. Cara reproduksinya sesuai dengan zygospora dan asexual dengan spora yang menumbuh dari pupa. Yang kedua, Astronomicota, contohnya jamur roti, pink, ragi, dan morel. Reproduksinya seksual dengan spora yang terdapat di dalam kaktus dan asexual dengan gonidia pada gonifera. Yang ketiga, Basidiomycota, contohnya jamur merang, jamur kuning. Reproduksi seksual dengan Basidispora dan asexual dengan spora vegetatif berupa gonidia atau fragmentasi. Yang keempat, Eucota, contohnya Epidermicton. Reproduksi seksual belum diketahui dan asexual dengan gonidia. Di sini dalam KPD kami dapat menyimpulkan tingkat kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. Dari kesimpulan KPD kami yaitu bumi terkenal dengan makanan istimewa dan sangat berat karena bumi memiliki berbagai macam asam amino esensial, lemak, mineral, dan vitamin sehingga baik untuk kesehatan. Baiklah, KPD yang kedua akan dibacakan oleh Kristina. Saya akan menjawab pertanyaan dalam KPD 2 yang dimana di situ terdapat pertanyaan yaitu buatlah pokok permasalahan dari artikel di atas, dan kami mendapatkan jawaban yaitu toksin yang dihasilkan kuning sangat berbahaya bagi tubuh dan berbagai racun yang disebabkan jamur dapat merusak organ hati dan ginjal. Lalu yang kedua, uraikan peranan menguntungkan dari bumi dalam kehidupan. Kami mendapat jawaban sebagai sumber makanan serta dapat menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu mau kita mulai dari kelompok 1 lagi. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
Jamur adalah makhluk eukariotik dengan ciri heterotropik, uniseluler dan sebagian besar multiseluler, memiliki spora, limfa dan organel fisik yang unik baik dalam bentuk mikroskopik maupun makroskopik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD pertama dan LKPD kedua. LKPD pertama akan dibacakan oleh Sini. Pada LKPD pertama, di sini sudah tertera pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama tentang jawaban yang kami dapat yaitu tidak memiliki klorofil. Yang kedua, klorofil dalam seksual aseksual dengan membentuk spora. Pertanyaan kedua, jenis fungi apakah yang paling banyak dikonsumsi di masyarakat? Yang pertama, Aquarius comprestis, yaitu jamur kancing. Dan kedua, Morsella esculenta, yaitu jamur spora. Pertanyaan ketiga, bagaimana ciri fungi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi? Ciri fungi yang boleh dikonsumsi yaitu warnanya tidak bervariasi, hanya warna coklat dan warna putih, tidak mengeluarkan aroma amonia, tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Ciri fungi yang tidak boleh dikonsumsi yaitu warna tubuhnya mencolok, berbau busuk, berbau amonia. Pertanyaan keempat, kelompokkanlah fungi berdasarkan reproduksinya. Yaitu pengelompokan yang pertama yaitu Zygomicota, contohnya jamur hitam, jamur roti. Reproduksinya seksual dengan zigospora dan aseksual dengan spora yang tumbuh dari limfa. Pengelompokan fungi yang kedua yaitu Ascomycota, contohnya jamur roti pink, ragi dan morer. Reproduksi seksual dengan ascospora yang terdapat di dalam ascus dan aseksual dengan chlamydia pada chlamydiaspora. Pengelompokan fungi yang ketiga Basidiomycota, contohnya jamur merang dan jamur putih. Reproduksinya yaitu reproduksi seksual dengan Basidiopora dan aseksual dengan spora vegetatif berupa chlamydia atau fragmentasi. Pengelompokan yang kelima, yang keempat, Deuteromycota, contohnya Epidermodon. Reproduksinya yaitu reproduksi seksual belum diketahui dengan aseksual dengan chlamydia. Kesimpulan yang diambil yaitu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang kami dapat, jamur merupakan organisme eukariotik dan yang heterotrof, uniseluler dan sebagian besar multiseluler. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota dan Deuteromycota. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesempatan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 sudah selesai menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Kami akan menyampaikan semua jawaban setiap kami. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, tuliskan ciri-ciri umum fungi. Yang pertama, tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, tidak uniseluler yang multiseluler yang tersusun atas pipa dan yang bercabang. Yang kedua, jenis fungi apakah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat? Yaitu jenis fungi Auricularia dan kedua Morsella esculenta atau jamur spora.
Bagaimana ciri-ciri fungi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi? Ciri-ciri fungi yang boleh dikonsumsi yaitu warna tubuh jamur tidak bervariasi atau biasa saja, hanya berwarna putih atau coklat. Yang kedua, mengeluarkan aroma amoniak. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Ciri fungi yang tidak dikonsumsi, yang tidak boleh dikonsumsi yaitu tubuh buah warna mencolok seperti merah darah, hitam pekat atau biru tua, memiliki cincin pada pangkal batang, dan terakhir berbau busuk. Kelompok pertanyaan nomor 4, kelompokkan fungi berdasarkan reproduksi seksual. Pengelompokan fungi yaitu yang pertama kami mendapatkan zygomicota. Contohnya itu jamur hitam, jamur roti. Cara reproduksinya seksual dengan zigospora dan aseksual dengan spora yang tumbuh dari hifa. Yang kedua kami mendapatkan ascomycota, contohnya yaitu jamur roti pink, ragi, dan morel. Reproduksinya seksual dengan ascospora yang terdapat di dalam ascus, dan aseksual dengan conidia pada conidiopora. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan data diperoleh selesai ciri-ciri funginya itu reproduksi secara seksual dan seksual dengan tubuh berpola dan habitat di tempat kaya dan organik dan stratrofil. Dua, jenis fungi disampaikan sebagai di masyarakat. Biasanya yaitu Moschella scutenica, Cantol, dan Sclerotus, Osteoratus, Gamursia. Ciri fungi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Ciri fungi yang dapat dikonsumsi yaitu pada tubuh jamur tidak bervariasi, warna warna putih atau coklat, tidak mengeluarkan aroma amoniak, tidak terjadi perubahan warna saat dimasak, tidak memiliki cincin pada pangkal batangnya, tidak menghasilkan noda saat dipotong. Ciri fungi yang tidak dapat dikonsumsi yaitu tubuh jamur berwarna mencolok seperti merah darah, hitam pekat atau biru tua, memiliki cincin pada pangkal batang, berbau busuk, berbau amoniak karena menghasilkan gas H2S. Habitat biasanya di tempat kotor seperti pembuangan sampah dan kotoran hewan. Apabila dipotong dengan pisau perak, maka akan meninggalkan bekas warna hitam. Jika dimasak, maka buah cepat berubah warnanya. Yang kami dapat adalah bagaimana cara kita mengenali jamur yang beracun dengan jamur yang aman dikonsumsi. Yang ketiga, peranan menguntungkan dari fungi dalam kehidupan. Peranan menguntungkan dari fungi yaitu sebagai sumber makanan, membantu proses pembuatan makanan dan minuman, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan. Peranan merugikan dari fungi. Fungi dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan, seperti menyebabkan penyakit kulit, urat, dan penyakit kaki atlet, demam tinggi, dan alergi pada manusia. Bagaimana secara fungi berperan dalam meningkatkan kesuburan tanaman? Fungi dapat berperan meningkatkan kesuburan tanaman dengan cara bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi dengan membentuk mokoriza. Kesimpulan yang kami dapat dari LKPD kedua yaitu fungi sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan. Untuk itu perlu dibudidayakan. Di samping itu perlu juga kita mengenal berbagai fungi yang beracun dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimilikinya. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi ini
Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan dari kelompoknya hasil dari refleksi evaluasinya? Silakan. Oh iya, sudah silakan. Dari evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, yang pertama materi pembelajaran yang telah dipelajari adalah ciri-ciri jamur, pengelompokan jamur, dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kekurangan dari kegiatan ini adalah sebagian siswa ada yang kurang fokus pada materi pembelajaran. Yang ketiga, kelebihannya selalu kompak dalam melakukan diskusi dan senantiasa melakukan kolaborasi antara kelompok. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kira kelompok lain yang menambahkan? Refleksinya, oh iya, silakan kelompok dua. Harus nggak? Materi pembelajaran yang telah dipelajari adalah ciri-ciri jamur yang diproduksi dan ciri-ciri jamur yang beracun, pengelompokan jamur berdasarkan reproduksinya, serta perannya dalam kehidupan. Adapun kekurangan dari diskusi yang kami lakukan adalah sebagai siswa kurang aktif dalam diskusi. Kelebihannya adalah tetap bersemangat dalam berdiskusi dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali. Tangan. Nah, kemudian kira-kira dari hasil kegiatan presentasi yang kalian lakukan, siapa kira-kira dari kelompok yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini secara keseluruhan? Mbak, kelompok siapa? Iya, kelompok 4 ya. Silakan Putri. Kita dapat membedakan jamur yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Kita juga dapat mengetahui bentuk jamur dan nama-nama jamur. Ya, bagus sekali. Ada yang mau nambahkan? Kelompok 4 terus? Nambahkan? Ini sudah sama, Bu. Sama ya, oke. Tadi anak ibu semua sudah melakukan presentasi, alhamdulillah. Apa yang telah dipresentasikan itu sangat bagus. Jadi sekali lagi ibu kasih hapus untuk semua. Untuk penguatan kita bersama, ibu akan menjelaskan tentang materi jamur. Yang pertama tentang ciri-ciri jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti, kemudian memiliki dinding sel dari bahan kitin, tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Uniselular dan multiselular yang tersusun atas lipa yang bercabang. Reproduksi secara aseksual dan seksual dengan pembentukan spora. Kemudian habitat di tempat yang lembab, kaya zat organik dan sapropit. Contoh jamur yang uniselular adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang multiselularnya misalnya Lepiota. Kemudian habitat jamur yang tadi Ibu sampaikan ada parasit, ada sapropit, dan ada mukorisme. Contohnya yang parasit misalnya bisa kita lihat pada tanaman jagung dengan jamur yang bernama Ustilago. Kemudian yang berbentuk sapropit misalnya Hemopilus contohnya. Nah kemudian untuk mutualisme contohnya adalah Mycorrhiza. Ini adalah jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan tingkat tinggi. Nah kemudian bentuk-bentuk jamur itu bentuknya ada yang berbentuk payung, berbentuk kuping, kemudian ada yang berbentuk bulat. Nah, kemudian kalau dilihat dari hipanya, hipa daripada jamur itu ada yang bersekat, kemudian ada yang tidak bersekat. Kemudian pengelompokan fungi atau jamur didasarkan atas organ reproduksi seksualnya sesuai dengan namanya. Zygomicota itu reproduksi seksual berupa zygospora, sedangkan ascospora reproduksi seksualnya berupa ascospora. Kemudian Basidiomycota reproduksi seksualnya dengan Basidiospora. Kemudian Deuteromycota.
Deuteromycota belum memiliki organ reproduksi seksual. Nah, untuk contoh zygomycota dapat kita lihat bersama di sini pada roti yang sudah basi. Nah, salah satu contohnya adalah Rhizopus colonifer. Nah, kemudian bisa juga kamu lihat pada buah tomat yang sudah mulai membusuk. Salah satu contohnya adalah Rhizopus nigricans. Nah, kemudian ada contoh Ascomycota. Salah satu di sini adalah jamur Morsella esculenta. Ini adalah jamur yang dibudidayakan oleh masyarakat Cina karena memiliki daya konsumsi yang tinggi, kemudian baik untuk tubuh. Nah, sering dikenal dengan nama jamur morel. Kemudian ada namanya Sarcoskipa. Ini adalah jamur Ascomycota yang beracun karena memiliki bentuk tubuh yang menarik dengan warna yang mencolok. Nah, kemudian ada contohnya lagi Venturi inacalis. Nah, kemudian contoh Basidiomycota itu adalah Coparella colpacea atau jamur merah. Ini dikenal dengan jamur tangkos. Jadi lebih terkenal namanya jamur tangkos daripada jamur merah. Tapi sebenarnya jamur merah dengan jamur tangkos itu adalah sama. Nah, kemudian ada namanya Amanita muscaria. Ini adalah jenis jamur yang masuk ke dalam Basidiomycota yang sangat beracun. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya sangat menarik dengan warna merah dan berbintik-bintik putih. Nah, kemudian ada namanya Lentinula edodes. Ini adalah jamur yang biasa dimakan oleh masyarakat Jepang yang dibudidayakan juga, sehingga dia terkenal dengan namanya jamur shiitake. Nah, kemudian Deuteromycota tadi dia merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfecti karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Sedangkan untuk reproduksi aseksualnya adalah dengan spora vegetatif atau sering dikenal dengan conidia. Nah, contohnya salah satu dari Deuteromycota ini adalah Tinea torsicolor. Ini adalah jamur yang menimbulkan penyakit panu pada manusia. Nah, kemudian untuk reproduksi daripada jamur Zygomycota itu bisa kalian lihat di media ini. Jadi di sini ada reproduksi secara aseksual dengan spora, kemudian seksualnya juga dengan spora. Reproduksi jamur yang kita lihat tadi ada Zygospora, Ascospora, kemudian Basidiaspora. Kalau dilihat dari dekat, kira-kira bentuknya seperti ini, sangat unik sekali. Reproduksi Ascomycota secara seksual dan aseksual. Nah, secara seksualnya adalah dengan Ascospora, sedangkan secara aseksualnya dengan Conidia. Salah satu contohnya di sini adalah yang beracun yaitu Sarcosipa sp. Nah, kemudian ini tadi yang ibu bilang reproduksi aseksualnya dengan Conidia. Nah, kemudian reproduksi Basidiomycota itu tersusun di dalam basidium. Nah, masing-masing basidium itu akan menghasilkan Basidiospora. Nah, kemudian peranan jamur dalam kehidupan. Salah satu yang biasa kita konsumsi setiap hari adalah tempe, kecap, kemudian jamur yang bisa digunakan untuk masakan, dan namanya jamur yang digunakan untuk membuat teh. Jadi di sini namanya kombucha, yang terkenal dengan nama kombucha. Ini dia adalah Symbiosis mortualis. Nah, kemudian untuk evaluasi, ibu akan memberikan kuis. Ada 3 kuis yang ingin ibu berikan. Kira-kira dari 3 pertanyaan ini, siapa kira-kira yang bisa jawab pertanyaan ini? Yang pertama kuisnya sebutkan 3 ciri fungi, Pak. Siapa yang bisa? Bu, Ya, bagus sekali. Betul. ciri-ciri umum fungi yaitu pertama organisme eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua memiliki dinding sel dari bahan kitin. Yang ketiga reproduksi secara aseksual dan seksual dengan
pembentukan spora. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apa saja tadi yang menjadi klasifikasi dari jamur? Ayah, nomor 1 silakan. Yang pertama Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan peranan jamur dalam kehidupan. Oh iya, silakan Cindy. Peranan menguntungkan dari bumi yaitu sebagai sumber makanan, membantu proses pembuatan makanan dan minuman, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan, bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang industri, dan sebagai pengurai. Iya, bagus sekali. Nah, semua pertanyaan itu sudah terjawab dengan sempurna. Kita kasih hapus sekali lagi. Tolong sekretaris kumpulkan LKPU yang sudah dibagikan. Ya, silakan sekretaris. Kalian dengan tugas yang kemarin ya. Ya, Bu. Oke. Ya, semua, Mak. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu mengasih penghargaan untuk kelompok yang hari ini yang ikut nilai aktif dalam pelajaran. Kira-kira yang sudah kelompok siapa? Hari ini yang dapat kado spesial dari Ibu adalah kelompok untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa yang mana tadi Perhatian berikutnya, sahabat belum pulang, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.